Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah tentang teknik riset operasional, yaitu tentang programan linear dan studi kasusnya. Di sini kami beranggotakan tiga orang. Yang pertama ada teman saya yaitu Erik Perlindungan Sialoho, lalu saya sendiri Indra Permana, dan yang terakhir ada Muhammad Rojan Akila. Nah, langsung saja. Apa itu programan linear? Linear programming adalah metode matematika dalam bidang operation research yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengalokasian sumber daya yang terbatas di antara berbagai aktivitas yang saling bersaing secara optimal. Metode ini bertujuan untuk mencapai satu tujuan utama, seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya, dengan menggunakan fungsi-fungsi matematika linear sebagai dasar perhitungannya. Lalu ada formulasi model programan linear. Formulasi model programan linear digunakan untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan terkait alokasi optimal sumber daya yang terbatas, seperti uang, tenaga kerja, bahan mentah, kapasitas mesin, waktu, dan teknologi. Tujuannya adalah mencapai hasil terbaik yang mungkin dengan keterbatasan yang ada, baik dalam bentuk maksimasi seperti keuntungan, penjualan, atau kesejahteraan, maupun minimasi seperti biaya, waktu, atau jarak. Dalam program linear, terdapat tiga karakteristik utama, yaitu variabel keputusan sebagai nilai yang dicari, fungsi tujuan sebagai target yang ingin dicapai, dan fungsi kendala sebagai batasan yang harus dipenuhi. Lalu ada variabel keputusan. Variabel keputusan adalah variabel yang mempresentasikan keputusan yang akan diambil dan mempengaruhi nilai fungsi tujuan yang ingin dicapai. Penentuan variabel keputusan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menyusun fungsi tujuan dan kendala. Dengan cara mengidentifikasi keputusan apa yang perlu dibuat agar tujuan, baik maksimum maupun minimum, dapat tercapai secara optimal. Contoh, sebuah usaha memproduksi dua jenis minuman, teh dan kopi. Maka variabel keputusannya dapat ditentukan sebagai X1 yaitu jumlah teh yang diproduksi dan X2 adalah jumlah kopi yang diproduksi. Kedua variabel ini nantinya akan digunakan untuk menentukan keuntungan maksimum atau biaya minimum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Lalu ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan dalam programan linear adalah fungsi matematika linear yang dibentuk dari variabel keputusan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu memaksimumkan, seperti laba, penjualan, atau jangkauan promosi, atau meminimumkan seperti biaya, waktu, atau biaya operasional. Tujuan tersebut harus dinyatakan dalam bentuk fungsi matematika linear dengan model umum berupa maksimasi atau minimasi, yaitu Z sama dengan F kurung buka X1, X2 sampai Xn, di mana Z adalah nilai yang ingin dioptimalkan berdasarkan variabel keputusan. Lalu ada fungsi kendala atau pembatas. Pembatas atau kendala dalam programan linear adalah batasan yang mengatur nilai variabel keputusan agar tidak dapat ditentukan secara bebas karena dipengaruhi oleh keterbatasan seperti kapasitas mesin, tenaga kerja, permintaan pasar, dan kualitas bahan baku. Kendala ini memastikan solusi tetap realistis dan sesuai kondisi nyata. Secara umum terdapat tiga jenis kendala. Yang pertama yaitu kendala pembatas dengan tanda kurang dari atau tidak melebihi batas. Yang kedua yaitu kendala syarat dengan tanda lebih besar tidak kurang dari batas. Dan kendala keharusan dengan tanda sama dengan harus sama dengan nilai tertentu. Lalu selanjutnya yaitu asumsi model programan linear yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Erik Perlindungan Siholho. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan asumsi model program linear. Di dalam asumsi model program linear itu terdapat beberapa asumsi dasar, yaitu asumsi keseimbangan atau proportionality yang menyatakan bahwa perubahan nilai fungsi tujuan sebanding dengan perubahan variabel sebuah keputusan, atau dan juga asumsi penambahan atau additivity yang berarti setiap kontribusi variabel keputusan dan kendala dijumlahkan secara langsung terhadap fungsi tujuan. Terus ada asumsi pembagian yaitu divisibility yang memungkinkan variabel keputusan bernilai pecahan serta asumsi kepastian certainty yang menyatakan bahwa semua parameter dalam
model telah diketahui dengan pasti. Terus, model matematika program linear secara umum adalah memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan, seperti Z sama dengan F, X1, X2, dan sampai X selanjutnya, dengan sejumlah kendala atau syarat non-negatif yaitu X1, X2, sampai Xn lebih besar daripada 0. Di sini kami memiliki beberapa studi kasus, yaitu perusahaan kaca Wadimor memproduksi kaca dengan kualitas tinggi, termasuk jendela dan pintu. Perusahaan tersebut mempunyai 3 departemen, yaitu departemen pertama membuat rangka aluminium dan perkakas logam. Departemen kedua membuat rangka kayu, departemen ketiga membuat kaca, dan merakit sebuah produk. Karena terjadi penurunan pendapat, maka pihak atasan memutuskan untuk menghentikan produk yang tidak mendatangkan keuntungan atau menentukan kapasitas produk untuk membuat dua produk baru yang dinilai mempunyai potensi pasar tinggi. Produk tersebut adalah pintu kaca dengan rangka aluminium dan produk dua yaitu rangka rangkap dengan jendela dari kayu. Dan pro- dan produk satu membutuhkan proses departemen 1 dan 3 produk 2. Departemen 1 dan 3. Produk 2 membutuhkan proses departemen 2 dan 3. Bagian pemasaran berpendapat bahwa perusahaan dapat menjual setiap produk sebanyak jumlah produk yang dapat diproduksi oleh departemen tersebut. Maka perlu menentukan rata-rata produksi kedua produk tersebut supaya keuntungan yang diperoleh dapat maksimal. Tetapi disesuaikan dengan kapasitas produk yang tersedia di 3 departemen. Diasumsikan bahwa tiap produk akan diproduksi dengan satuan batch senilai 20 unit, sehingga rata-rata produksi diartikan sebagai jumlah batch yang dihasilkan tiap minggunya. Identifikasi yang harus dikumpulkan yaitu ada 3. Yang pertama itu jumlah jam produksi yang tersedia tiap minggu di setiap departemen. Kedua, jumlah waktu produksi yang digunakan untuk memproduksi setiap batch produk baru setiap departemen. Yang ketiga, keuntungan tiap batch produksi baru. Terus, jika diasumsikan X1 adalah jumlah batch produksi satu tiap minggu, X2 yaitu jumlah batch produksi tiap dua, produk 2 tiap minggu, Z adalah total keuntungan tiap minggu dalam satuan ribuan dolar hasil produksi kedua produk. Jadi data permasalahan Wadimor Glass ini ada di dalam tabel berikut ini. Departemen 1 yaitu produk 1 menghasilkan 1, produk 2 yaitu 0, waktu yang tersedia minggunya dalam per jam adalah 4. Terus departemen kedua yaitu ada 0, 2, dan 12. Departemen 3 yaitu 3, 2, dan 18. Terus keuntungan per batch-nya itu produk 1 menghasilkan 3.000 dolar dalam satuan dolar, sedangkan produk 2 yaitu 5.000 dolar dalam hitungan dolar. Kemudian menentukan variabel ini akan dijelaskan lebih detail oleh teman saya itu, Ros. Oke, selanjutnya itu menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala atau batasan. Jadi di sini variabel keputusannya bisa didapatkan yaitu X1, X2, dan Z, di mana X1 adalah jumlah batch produk 1 atau pintu kaca dengan rangka aluminium. Dan produk 1 ini dihitungnya per minggu. X2 itu jumlah batch produk 2 per minggu atau produk yaitu rangka rangkap dari jendela kayu. Kemudian Z-nya itu adalah total keuntungan per minggu dan dihitung dalam ribuan. Di sini fungsi tujuannya juga didapat untuk mengambil keuntungan maksimum produk per batch, di mana X1 atau produk 1 itu 3.000 dolar dan X2 atau produk 2 itu 5.000 dolar. Dan Z-nya sama dengan 3.000 X1 tambah 5.000 X2 karena disederhanakan jadi 3X1 tambah 5X2. Kemudian di sini ada fungsi kendala atau batasannya di mana eh, ada di departemen-departemennya yaitu departemen 1. Waktu tersedianya itu tadi didapatkan 4 jam, produk 1 jam dan produk 2-nya tidak dihitung maka 0 jam. Dan fungsi matematikanya yaitu 1X1 tambah 0X2 kurang dari sama dengan 4, maka disederhanakan lagi jadi X1 kurang dari sama dengan 4. Kemudian ada departemen 2, waktu yang tersedia itu ada 12 jam, produk 1 0 jam, dan produk 2 2 jam. Maka rumus matematikanya 0X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 12,
Kemudian sederhanakan lagi 2x2 kurang dari sama dengan 12, maka disederhanakan lagi menjadi x2 kurang dari sama dengan 6. Kemudian departemen 3 yang tersedia waktunya itu adalah 18 jam, kemudian produk satunya 3 jam, kemudian produk 2 ada 2 jam, kemudian rumus matematikanya menjadi 3x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 18. Dan ada kendala non negatifnya yaitu x1 lebih besar dari 0 dan x2 lebih besar dari 0. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan program linear dan studi kasusnya. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.